Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Saudara-saudariku, uhibbukum fillah. Setiap amal saleh ada balasan dan ganjaran yang besar disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi siapa yang mengerjakannya dengan ikhlas. Amal soleh itu bisa berbentuk wajib atau sunnah. Ibadah sunnah saja besar pahalanya, apalagi ibadah wajib, diantaranya puasa Ramadan. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita tentang kriteria orang yang akan mendapatkan ampunan dan pahala yang besar dari sisinya. Di dalam surah Al-Ahzab ayat 35, di antara orang-orang yang akan mendapatkan ampunan dan pahala yang besar adalah laki-laki dan perempuan yang berpuasa. Saudara-saudariku yang berbahagia, balasan yang besar bagi orang yang berpuasa di bulan Ramadan ada dua pahala yang Allah siapkan, yang pertama di dunia dan yang kedua di akhirat. Pada sesi pertama ini kita akan jelaskan pahala yang besar di dunia. Yang pertama, meraih derajat takwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 183, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelummu agar kamu bertakwa. Takwa menurut Imam Nawawi artinya mentaati perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila orang sudah meraih ketakwaan, jika mendengar atau melihat perbuatan maksiat, niscaya dia segera meninggalkannya. Dan apabila dia melihat dan mendengar ada perintah Allah dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia pun segera melaksanakannya. Yang kedua, pahala yang besar Allah sediakan adalah ampunan darinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis sahih muttafaqun alaih, "Man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan keimanan dan ingin meraih pahala dari Allah Subhanahu wa taala, niscaya dosa-dosanya yang telah lalu diampuni. Yang ketiga, ampunan dari satu Ramadan ke Ramadan berikutnya. Dalam hadis Sahih Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-salawatul khamsu wal jumu'atu ilal jumu'ati wa Ramadan ila Ramadan mukaffiratun bainahunna idza ijtanabal kabair." Antara satu salat fardu dengan salat berikutnya, antara satu Jumat dengan Jumat setelahnya, antara puasa Ramadan dengan puasa Ramadan berikutnya, semuanya adalah penghapus dosa selama perbuatan-perbuatan dosa besar ditinggalkan. Artinya, orang yang berpuasa di bulan Ramadan, kemudian dia berpuasa di bulan Ramadan berikutnya, apabila ada dosa-dosanya di antara satu Ramadan dengan Ramadan berikutnya, niscaya semua dosa-dosa itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala.
Yang keempat, puasa adalah benteng. Di dalam hadis Sahih Muslim, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "As-siyamu junnatun, fa idza yaumu saumi ahadikum fala yarfuth wala yaskhab wala yajhal fa in syatamahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni shaim." Puasa adalah benteng dari perbuatan maksiat. Maka apabila kalian sedang berpuasa, kemudian dilarang bagi orang yang berpuasa untuk berkata-kata yang kotor, dan dilarang pula bertikai, berantem, atau mengadu domba. Dan juga dilarang untuk melakukan perbuatan jahiliyah seperti berteriak-teriak di pasar. Dan apabila ada orang yang menghinamu atau mengajakmu bertengkar atau berperang, maka ucapkanlah, aku sedang berpuasa dan sungguh aku sedang berpuasa. Maka puasa yang kita laksanakan di bulan Ramadan ini adalah benteng kita dari berbuat maksiat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, pahala puasa tanpa hisab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Sahih Muslim, "Kullu 'amal ibni Adam yudha'af. Al-hasanatu 'ashru amthaliha ila 700 dhi'fin." Faqala Allah 'azza wa jalla, "Illa as-shaum fa innahu li wa ana ajzi bih." Setiap amalan anak cucu Adam akan dilipat gandakan 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, kecuali puasa. Maka balasan puasa itu kembali kepada aku, dan akulah yang berhak akan memberikan berapa besar pahala yang akan kuberikan kepada hamba-hambaku. Yang keenam, orang yang berpuasa akan mendapat kebahagiaan. Di dalam hadis Sahih Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lis-shaim farhatan. Farhatun 'inda fitrihi wa farhatun 'inda liqa'i rabbih." Ada dua kebahagiaan yang akan diperoleh oleh orang yang berpuasa. Di saat dia berbuka, dia akan gembira dengan puasanya. Dan di saat dia bertemu dengan Rabb-Nya, dia akan bahagia karena telah berpuasa selama hidupnya. Maka dua kebahagiaan ini sangat dibutuhkan oleh seorang muslim saat dia berada di muka bumi ini. Saat dia berpuasa dan saat dia akan bertemu dengan Rabb-Nya dalam keadaan husnul khatimah. Dan yang ketujuh, doa orang yang berpuasa tidak mungkin tertolak. Di dalam hadis Sahih Al-Baihaqi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathu da'awatin la turad, da'watul walid, wa da'watus shaim, wa da'watul musafir." Ada 3 doa yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, doa orang tua, yang kedua, doa orang yang berpuasa, dan yang ketiga, doa musafir. Saudara-saudariku yang berbahagia, di saat kita berpuasa ini, baik siang hari atau di malam hari kita sedang qiyamul lail, kita perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga anak kita,
keluarga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, bangsa dan negara kita semoga menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.